Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang dan Moga Jakarta. Nama saya Evan. IHSG Jumat kemarin melemah 0,6%, tutup di 7496.09. Candlenya lower high lower low, dan seperti yang dibahas kemarin, IHSG masih ada potensi untuk melemah. Dan kemarin di minggu lalu IHSG-nya melemah, Jumat pun ditutup akhirnya melemah. Dan candle weekly-nya ya candle dengan body lumayan gede lower high lower low, dan melemah 2,6% kalau weekly ya, dibanding penutupan minggu lalu. Intinya si IHSG masih ada peluang melemahnya sih, meskipun ini hitungannya tes area-area support juga 7 berapa 7490 7489 7460. Cuman saya lebih prefer yang atau lebih incer area yang 7400 7300-an sih ya. Artinya ngarepnya agak lebih turun dikit lagi ya. Koreksi dikit lagi pun nggak masalah sebenarnya, maksudnya gitu. Kalaupun ini membal dan 74 7489 7460 ini masih direspon jadi support pun sebenarnya nggak masalah. Bukan nggak masalah, tapi oke-oke aja sih, karena di daily memang ada change of character, yang artinya memang IHSG berpeluang untuk turun lebih dalam, tapi di weekly-nya ternyata belum ambil inducement, belum ambil pullback terakhir sebagai inducement. Itulah kurang lebih ya. Jadi area 7400 7300 masih berpeluang untuk jadi support jika IHSG-nya nyampe area situ lagi. Kurang lebih seperti itu. Sisanya sama seperti kemarin, dan lanjut kita bahas saham yang masih masuk ke rekomendasi watchlist. Saham pertama ada AMMN. Ini adalah rekomendasi di tanggal Jumat kemarin ya, tanggal berapa? 5 berarti. 4 tanggal 4. Belinya di harga closing hari Kamis, yaitu di 98.900. Ini dimasukin rekomendasi karena dia masuk area order block dan ada peluang rebound. Kemudian strukturnya juga masih naik sih, trennya juga masih naik. Cuman nggak ambil target banyak sih ya. Ambilnya targetnya cukup di 10.100 dan stop lossnya di bawah sini. Nah, di bawah 8600. Gitu ya. Jadi buat yang udah punya barang sementara masih aman di hold, tapi kalau ke bawah 8600 exit dulu aja supaya aman. Kemudian yang kedua Astra. Astra kemarin Jumat melemah 1,9% ya. Dan rekomendasi yang pernah muncul adalah belinya ngantri di 4760. Belum dapat barang lah jelas ya, karena masih di atas 5000 sekarang. Jadi buat yang masih punya barang dan masih mau hold, nggak masalah selama nggak turun ke bawah 5000. Jadi trailing stop atau auto order elite sell untuk ngamanin cuan boleh dipasang di bawah 5000. Kemudian buat yang pengen buyback atau pengen baru pengen beli, saya lebih pilih areanya di 4760 sih. Tapi kalau misalnya udah nggak sabar nunggu pengen beli di sekarang di atas 5000, stop lossnya di bawah 5000 ya gitu. Kemudian yang berikutnya ada BBYB. Ini kemarin rekomendasi sebelumnya yang beli di 278 jelas kena cut loss. Kemudian seperti yang dibahas sebelumnya juga, kalau kena cut loss incer area beli di bawahnya lagi, yaitu di 252 254. Sudah dapat barang harusnya kemarin karena turun ke 252 di hari Jumat. Dan disimpan buat yang udah dapat barang, udah punya barang ya, simpan selama nggak turun dan tutup di bawah 244 masih aman. Sebenarnya area stop loss yang ideal ada di bawah 210, tapi kan agak jauh, jadi dipotong-potong nggak apa-apa. Stop lossnya dipasang, bukan dipasang, tapi kalau tutup di bawah 244 exit dulu, terus ngantri lagi di 230. Nah yang di 230 ini baru stop lossnya di bawah, kalau tutup di bawah 210 gitu ya. Tapi kalau sanggup diterima,
beli di 252, stop loss di bawah 210, langsung gitu stop lossnya atau risikonya sanggup diterima, ya nggak masalah, lanjut gitu. Targetnya tetap di target TP1 ada di 350 ya. Terus berikutnya ada BP. BP strateginya kemarin beli di 64. Udah dapat barang, buat yang udah punya masih aman disimpan ini selama nggak turun dan tutup di bawah 58 ya. Terus target TP1 di 77, target berikutnya TP2 ada di 89. Mudah-mudahan sih lancar ke 89. Kemudian yang berikutnya ada Breeze. Nah, ini udah dapat barang. Rekomendasi yang pernah muncul kemarin adalah beli di 2900-an. Stop lossnya sebenarnya kalau cukup kalau tutup di bawah 2810 ya. Itu sih. Dan di hold dulu buat yang udah punya barang, mudah-mudahan lancar ke target full cycle-nya di 3440 3450. Yang berikutnya ada ESA. Nah, kemarin strategi yang pernah muncul adalah belinya ngantri di area hijau-hijau di 900. Oke lah, stop lossnya kalau turun ke bawah 850, kalau tutup di bawah 850 ya. Harusnya sih ini saham yang udah punya barang, karena pernah diajakin beli waktu di area hijau-hijau yang bawah, hijau kecil, dan stop lossnya di bawah 760 sih. Dan mudah-mudahan sih ini bisa lancar ke target full cycle-nya di 1090 gitu ya. Tapi buat yang udah jualan atau udah kejual, udah hilang barang, pengen buyback di area hijau-hijau ini aja, atau ngantri di 900, stop lossnya kalau tutup di bawah 850 gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada HMSP. Masih belum ada pergerakan yang cukup signifikan 2 hari terakhir nih, dan masih di sekitaran 700, belum ganti kepala 8. Tapi masih aman disimpan selama nggak tutup di bawah 640. Memang agak lama jadinya ya, cuman dari setup ini menunjukkan kalau si HMSP masih aman disimpan. Buat yang belum punya barang dan minat pengen beli HMSP, belinya di 705 dan 670, itu area belinya. Target TP1 850, target TP2 nya 980. Kemudian yang berikutnya ada Inco. Inconya kemarin lower high lower low meskipun candlenya hijau dan ya melemah 0,5%, melemah tipis. Ini masih relatif aman di hold buat yang masih pengen hold. Mudah-mudahan sih bisa ke 4600 4700 ya. Tapi nggak ada salahnya buat yang masih pengen hold, sebagiannya dipasang trailing stop, karena kemarin bikin lower high lower low nih, dipasang trailing stop di 4200 gitu ya. Kalau trailing stop paling bawahnya ini di 3950, karena pullback terakhirnya ada di 3960. Jadi kalau turun ke bawah itu nih di internalnya, jadi ada pullback gitu ya. Pullback terakhirnya diambil maksudnya gitu. Terus berikutnya ada MDKA. Kemarin lower high lower low dan pullback terakhirnya ada di 2590 internalnya. Jadi buat yang masih mau hold, dan ini sebenarnya juga masih aman di hold, sebagiannya pasang aja trailing stop di 2580. Kalau turun ke bawah itu boleh incer di bawahnya lagi gitu sih ya. Dan harusnya ini udah floating profit lumayan, karena diajak belinya itu waktu di 2300 atau bahkan di bawah itu. Kemudian yang berikutnya ada PDPP. PDPP saham yang masuk rekomendasi di bulan September lalu, kemudian belinya di 555 atau 550, 555 sih. Ingat saya 555. Nah, harusnya udah punya barang dan floating profit, jadi ini belum nyampe target TP1 ya. Target TP1-nya ada di 625. Jadi kalau masih mau hold, ini boleh pasang trailing stop di 570 atau LIT sell untuk ngamanin cuan. Jadi biar aman lah, pasang di 570 nggak masalah. Kemudian berikutnya ada Raja. Kemarin udah target TP, udah nyamperin target TP 2 di 1645. Jadi boleh jualan, boleh take profit sebagian, nggak masalah. Tujuannya untuk gemukin equity dulu, untuk gemukin saldo, nambah-nambah saldo gitu ya. Setengahnya kalau masih mau di hold, siapa tahu nyampe ke full cycle di 2040,
Jangan lupa pasang trailing stopnya paling bawah di 1400 trailing stopnya ya, paling bawahnya situ, supaya paling nggak kalau nyampe target hitungannya di TP1, target TP1 nya kan 1400, jadi di situ nggak masalah. Kalau kita lihat area-area yang di breakout, ini ada area puncak yang di breakout, ambil area highest close nya yaitu 1450, jadi kalau tutup di bawah 1450 sebagiannya lagi dijual gitu, nggak masalah. Buat yang udah cuan, happy cuan. Kemudian lanjut ada SMGR, higher high dan higher low candlenya meskipun melemah tipis 0,2%. Jadi buat yang udah punya barang disimpan dulu, mudah-mudahan nyampe ke target TP1 di 4700. Tuh ya, kalau dari setup yang muncul selama nggak tutup di bawah 3410 masih aman. Lanjut ada Telkom. Nah, si Telkom ini sebenarnya masih aman dibeli ataupun disimpan buat yang masih pegang barang atau baru kemarin beli, berarti udah punya barang gitu ya. Karena kalau dari setup yang muncul di bulan apa nih? Juni apa Juni. Ini ada CB1 meskipun strukturnya masih downtrend, pullback terakhirnya udah diambil dan ada setup sekalian, kemudian EL2 nya dijemput. Nah, ini biasanya cukup pede, cukupnya itu agak banyak. pede ke target TP2 di 3820. Mudah-mudahan bisa lancar ke sana. Nah, ini karena nyamperin area-area entry-nya lagi, kemarin di 2880 boleh beli. Jadi buat yang belum punya barang dan minat, ini masih aman dibeli. Stop loss-nya kalau tutup di bawah 2700. Nah, kalau ternyata turun dan tutup di bawah 2700, ya udah terima nasib, exit dulu aja, nggak masalah. Itu ya, yang penting amankan pelurunya dulu lah kalau ada strategi yang gagal. Kemudian yang berikutnya ada Unilever. Unilever kemarin sempat ada rekomendasi, terakhir itu diajak beli di 2190 dan stop loss-nya kalau tutup di bawah 2140. Jadi masih aman disimpan ya. Buat yang udah punya barang, mudah-mudahan cepetan naik. Mudah-mudahan cepetan naik menuju 2600-an. Itulah ya kira-kira. Lanjut kita bahas saham yang di request di kolom komen. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mau di request saham favoritnya pengen dibahas, tulis aja di kolom komen di bawah. Ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan juga, silakan langsung tulis di kolom komen di bawah. Saham yang di request untuk dibahas adalah auto, kira-kira targetnya berapa gitu ya. Sebelum kita lihat targetnya, kita ceritain dulu ini strukturnya. Strukturnya ini jelas downtrend internal, minimal internalnya. Kemudian dia sudah ambil pullback terakhirnya, artinya ada inducement yang artinya juga low di 1785 adalah low valid. Kok 1785 sih? 1795 ya. 1795 kali. 1795 adalah low valid yang artinya juga retracement dimulai. Kemudian di sini juga ada setup kebentuk, ada CB1. Nah, ada CB1. Sudah ada setup CB1, kemudian bisa ditarik nih pakai Fibo-nya dan area-area targetnya ketahuan. Target TP pertama dari 2290 udah disamperin. Target TP berikutnya di 2600. Nah, mudah-mudahan bisa nyamperin ke sana nih. Waktu kemarin itu bikin setup, habis bikin setup ternyata cukup lancar ke target TP1 ya. Nah, karena swingnya di area target TP1, maka area entry-nya adalah di area pullback. Jadi di area 2040-2030 itu adalah area entry-nya kemarin. Dan kalau misalnya udah punya barang, trailing stop-nya untuk amannya sih paling enggak di bawah 2220 atau di 2200 lah ya. Itu. Dan mudah-mudahan ini bisa ditembus karena hari Jumat kemarin ini bikin inside bar ya. Inside bar, posisi candle hari Jumatnya ini candle kecilnya berada di shadow candle sebelumnya yang gede. Mudah-mudahan ini bisa nembus nih. Mudah-mudahan bisa nembus dan lanjut ke target TP2 di 2600, kurang lebih di situ. Tapi jangan lupa kalau misalnya punya barang dan floating profit udah lumayan, pasang trailing stop di
di bawah 2220 atau di bawah 2200 kalian juga nggak masalah. Itu sih. Kalau ini ini inside bar berarti pullbacknya 2200 ya. Kalau turun ke bawah 2200 berarti exit dulu nggak masalah sih. Mudah-mudahan sih enggak ya. Mudah-mudahan ini salah satu tanda untuk continue lanjut ke atas. Mudah-mudahan seperti itu. Dan lanjut kita bahas saham rekomendasi untuk besok hari Senin 7 Oktober 2024. Ada 3 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Dan bisa langsung bikin ordernya juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Capital Sekuritas. Saham pertama ada Bank Rakyat. Harusnya udah masuk watchlist lah ya kalau ini, karena udah beberapa kali masuk rekomendasi. Dan kemarin hari Jumat melemah 1,2%, kenalnya lower high lower low, makin dekat ke area order block 4820 4750. Nah, boleh ngantri buat yang minat mau beli Bank Rakyat, boleh ngantri di 4820. Dan stop lossnya itu di pullback sebelah kiri terdekatnya, yaitu di bawah 4650. Jadi kalau tutup di bawah 4650 itu exit dulu aja. Dan area ini yang saya tandain itu adalah order block juga, special order block juga, malah ada order block plus imbalance dan ada sweepnya juga. Nah, mudah-mudahan sih mantul ya di 4800-an. Jadi buat yang belum bikin order belinya dan minat beli BBRI, silahkan bikin order beli di 4820. Stop lossnya kalau turun ke bawah, turun dan tutup ya di bawah 4650. Targetnya 5500 dulu aja. Saham kedua ada Pegas yang hari kemarin Jumat menguat 2,7%, tutup di 1500. Saya ngarapnya tutupannya di atas 1500 sih, cuman tutup di 1500 pun itu udah oke sebenarnya. Harusnya sih ini saham yang udah punya barang juga, karena udah diajakin beli minimal paling enggak kemarin waktu di sekitaran ya udah di 1490 ya, sekitar itulah ya. Dan yang awal-awal tuh di 1450-an. Yang terakhir kemarin ada rekomendasi di sekitar 1440 malah. Jadi harusnya udah floating profit ini si Pegas ya. Nah, ini adalah strategi kalau misalnya pengen nambah barang, atau buat yang belum punya barang dan atau baru lihat kalau Pegas ini menarik kemudian minat, silakan boleh pakai strategi ini untuk beli. Pegas besok bisa ngantri di 1465 ya, karena ini ada setup minimal kalau misalnya ini kita anggap CB1 juga bisa sih. Jadi ada setup, kemudian strukturnya uptrend, kemudian ini setupnya kebentuk di area order block, special order block sebenarnya, tapi digeser satu. Nah, kebentuk di area order block. Jadi mudah-mudahan nggak pakai lama nunggunya ya. Jadi buat yang baru mau beli atau pengen nambah barang, silakan ngantri di 1465 nggak masalah. Stop lossnya cukup kalau tutup di bawah 1430 boleh, atau kalau misalnya masih bisa kasih toleransi ya di bawah 1395 itu yang lebih ideal lah ya. Stop lossnya di bawah 1395. Targetnya di mana? Mudah-mudahan nyampe ke 1600. Oke, seperti itu. Dan saham ketiga ada MTDL. Nah, si MTDL ini kalau kita lihat strukturnya, jadi dia udah ada cok, kemudian setelah bikin cok, si MTDL ini anggap aja sideways gitu ya, sideways. Ya 2-3 bulan terakhir itu sideways, bawahnya 570, atasnya 590. Nah, mudah-mudahan bisa lanjut ke target full cycle 745. Kemudian area belinya, karena kemarin sempat tutup di atas extend TP2. Nah, area belinya itu di sekitar 580 575. 580 575, stop lossnya boleh pakai pullback terakhirnya.
Ya anggap aja di bawah 545 atau di bawah 550 gitu ya. Di bawah 550 oke lah, di situ nggak masalah. Jadi buat yang minat si MTDL silahkan ngantri di 595 oke, karena di sini ada area yang sempat jadi demand ya. Jadi demand buntutnya sih nyampe 580 575. Jadi di antriin situ boleh, 580 boleh. Stop lossnya itu di kalau tutup di 545 atau lebih bawah ya. Mudah-mudahan bisa nyampe di 700-an atau bahkan ke atas di 745. Ini sih kok target. Kemudian ini 745. Nah, sip. Itu dia. Dan itu dia tadi 3 sampilan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang menggunakan smart order dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Dan terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.